Hi guys, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before entering my today's material, I will introduce myself. My name is Ina Saputri. I'm from SMK Negeri 2 Kendal in class 12 TPT 1, and I will present the explanation text material. Let's see. Explanation text created by Ina Saputri. Definition of explanation text. Definisi atau pengertian dari teks eksplanasi. Explanation is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan proses-proses yang berkaitan dengan pembentukan alam, sosial, ilmiah, dan fenomena budaya. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography, and history textbook. Teks eksplanasi juga menyatakan mengapa dan bagaimana dari pembentukan fenomena, dan sering sekali ditemukan dalam buku teks sains, geografi, dan sejarah. Purpose of explanation text, yaitu tujuan dari teks eksplanasi. Yang pertama, according to Marx Anderson and Cathy Anderson, says that the explanation text type is often used to tell how and why things, phenomena, occur in nature. Menurut Marx Anderson and Cathy Anderson mengatakan bahwa penjelasannya tipe teks sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu fenomena terjadi di alam. Yang kedua, explanation is a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Yaitu tadi, teks eksplanasi menjelaskan tentang proses yang berkaitan dengan pembentukan alam, sosial, fenomena ilmiah, dan budaya. And then, to explain how or why something happens, yaitu untuk menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Generic structure atau struktur umum teks eksplanasi. Yang pertama, general statement, yaitu pernyataan umum yang berisi tentang pengenalan umum dari fenomena yang akan dijelaskan dalam topik atau dalam teks eksplanasi. Yang kedua, sequenced explanation atau penjelasan berurutan yang berisi tentang beberapa proses yang terlibat dalam fenomena tersebut. Yang terakhir, closing atau penutup yang berisi kesimpulan dari topik. Language feature. Yang pertama, using sequence connection, yaitu menggunakan koneksi urutan. For example, first, second, then etc. Yang kedua, using passive, menggunakan pasif. For example, it is usually caused by bla bla bla. 3. Using simple present tense, yaitu menggunakan simple present tense karena teks eksplanasi merupakan teks fakta. For example, the water carries along object. Yang keempat, using action verb, yaitu menggunakan kata kerja tindakan. For example, do, make, create, makes, overflow. Yang kelima, using abstract noun, yaitu menggunakan kata benda abstrak, tidak ada kata benda yang terlihat. For example, scans, a status. Yang keenam, using noun phrase, yaitu menggunakan frase kata benda. For example, bad habits, ground surface, lover place, and infectious disease, and etc. Yang terakhir, technical terms, yaitu menggunakan istilah teknis. For example, evaporation, condensation. The example of explanation text. Ini ada contoh teks eksplanasi dengan judul How do people get infected by COVID-19? Yaitu bagaimana orang tertular COVID-19. Pada paragraf pertama, ini merupakan general statement
atau pernyataan umum. Pada paragraf yang kedua, ini merupakan sequenced explanation, yaitu penjelasan berurutan. Pada paragraf yang ketiga, sama dengan paragraf yang kedua, yaitu sequenced explanation, yang berupa proses atau peristiwa terjadinya penularan COVID-19 pada seseorang. Pada paragraf yang terakhir, ini merupakan closing atau penutup. Generic structure. Yang pertama, general statement, yaitu pada paragraf yang pertama tadi, part 1, yang berisi what is COVID-19 and how it is spread, yaitu apa itu COVID-19 dan bagaimana penyebarannya. Yang kedua, sequenced explanation, terdapat pada part 2 and part 3. Pada paragraf yang kedua, di sini dijelaskan penyebaran COVID-19 melalui tetesan, dan pada paragraf yang ketiga dijelaskan pula penyebaran COVID-19 melalui kontak. Yang ketiga, closing atau penutup, terdapat pada paragraf keempat, yaitu additional information about how to cut the spread, berisi informasi tambahan tentang cara memotong atau pencegahan penyebaran COVID-19. Language feature. Yang pertama, present tense. Feel partial from the respiratory droplet and on a object, someone touches the object, then touches their mouth, eyes, or nose. The virus then slips into their body via their mucous membrane, infecting the person. Yaitu partikel virus dari tetesan pernafasan mendarat di suatu benda. Seseorang menyentuh benda tersebut, lalu menyentuh mulut, mata, atau hidung mereka. Virus kemudian masuk ke dalam tubuh mereka melalui lendir membran, menginfeksi orang tersebut. Ini merupakan present tense dari fitur bahasa teks eksplanasi. Yang kedua ada abstract noun atau kata benda abstrak. For example, an emergency status, distance, ejection, chance, etc. Yang ketiga ada passive voice, yaitu suara pasif. It is mainly transmitted through respiratory droplets of virus-laden mucus that are ejected, yaitu terutama ditularkan melalui tetesan pernapasan, tetesan lendir syarat virus yang dikeluarkan. Selanjutnya action verb, yaitu kata kerja tindakan. For example, prevent, maintain, touch, etc. The last, technical terms, yaitu istilah teknis. For example, transmission, respiratory, symptomatic, membrane, etc. Thank you very much for watching. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.